Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Kebenaran hari ini menjalar kepada orang percaya. Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 10-11 tertulis, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, bermegah dalam Allah oleh Yesus artinya merasa berharga. Bermegah dalam Allah oleh Yesus artinya merasa bangga dan hidup berkelimpahan dalam Yesus Kristus. Walau secara lahiriah berkekurangan, bahkan hidup dalam penganiayaan. Karena hal ini jemaat Roma rela menanggung penderitaan dan rela kehilangan segala sesuatu demi Kristus. Kalau jemaat tidak setia kepada Kristus, artinya tidak bersedia hidup dalam kesucian dan tidak rela menderita bagi Kristus, maka perdamaian dengan Allah tidak akan terwujud atau tidak berlangsung dengan benar. Terkait dengan ini, Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1-6 menulis, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalimat diselamatkan oleh hidupnya bisa berarti bahwa kualitas hidup Yesus yang taat kepada Bapa atau hidup dalam kesucian menjalar dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maka melalui hidup Yesus, kehidupan yang benar dapat menjalar dalam kehidupan orang percaya yang memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Meneguhkan pengertian terhadap kebenaran ini, kita harus memperhatikan Roma 5, 19-21, yaitu jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, oleh sebab itu pengertian kasih karunia tidak boleh hanya diisi sebagai suatu pemberian cuma-cuma yang di dalam manusia terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tetapi di dalam kasih karunia terdapat kemungkinan untuk memiliki kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Yesus.
Jadi kalau kasih karunia hanya dipahami sebagai pemberian cuma-cuma terkait dengan diperkenannya manusia masuk surga, tanpa terkait dengan kualitas hidup seperti Yesus, maka sejatinya itu bukan kasih karunia dalam arti utuh atau lengkap. Justru kasih karunia berporos pada kehidupan yang dikembalikan ke rancangan semula. Yesuslah model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Kasih karunia yang dipahami sekadar suatu pemberian cuma-cuma, yang di dalamnya manusia terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, adalah kasih karunia tanpa tanggung jawab. Akhirnya kasih karunia seperti ini sia-sia, saudaraku. Sia-sia. Hal ini sama dengan keselamatan yang begitu berharga menjadi sia-sia tanpa dikerjakan dengan takut dan gentar. Itulah sebabnya menjadi sesuatu yang mutlak, di mana orang percaya harus hidup di dalam kasih karunia, artinya tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalimat oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar, maksudnya adalah bahwa oleh ketaatan Yesus, semua orang, artinya orang percaya, menjadi benar. Kata benar di sini bukan hanya dianggap benar, melainkan dimungkinkan untuk bisa benar-benar berkeadaan benar, saudaraku. Tentu saja kalau seseorang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, ya. Orang kalau tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, ya tentu saja tidak mengalami atau tidak memperoleh maksud keselamatan itu diadakan oleh Tuhan. Kalau dikatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, maksudnya adalah setelah sekian lama pada zaman sebelum zaman anugerah, Allah membiarkan dosa bertambah banyak, saudaraku, ya, atau kelakuan banyak manusia rusak, maka pada zaman anugerah ada orang-orang yang hidup dalam kasih karunia, yaitu mereka yang mengenakan kehidupan Yesus dan yang menyukakan hati Allah. Sehingga seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, kualitas hidup Yesus yang taat kepada Bapa atau hidup dalam kesucian seperti yang Yesus peragakan, yang Yesus kenakan itu dapat menjalar, dapat tertular, dapat terimpartasi dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya dapat memiliki kualitas hidup seperti kualitas hidup Yesus. Dan sesungguhnya, saudaraku sekalian, inilah maksud keselamatan itu diberikan. Jadi tanpa mengalami keselamatan tersebut, artinya tanpa mengalami perubahan tersebut, berarti tidak mengalami atau tidak memiliki keselamatan yang Tuhan berikan. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000.
Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.